Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri, Sela Yosika, NIM 1911305006, dan partner saya Nursari Tamina, NIM 1911305025. Di sini kami akan mempresentasikan tentang masalah gizi kurang dan dampaknya pada kesehatan untuk memenuhi mata kuliah kesehatan dan gizi anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Risma Rahmawati MPD. Nah, di sini teman-teman pada tahu nggak apa itu gizi kurang? Nah, di sini tuh gizi kurang adalah dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan gizi yang telah berlangsung sejak lama. Bahkan kondisi ini dapat dimulai dari sejak bayi atau masih berada di dalam kandungan. Tidak hanya sampai di situ aja teman-teman, setelah bayi lahir pun pemenuhan gizi untuk anak masih perlu diperhatikan setidaknya sampai ia berusia 2 tahun. Hal tersebut harus menjadi perhatian utama yang tidak boleh disepelekan. Pasalnya, sedari kehamilan sampai usia 2 tahun anak merupakan masa emas yang akan menentukan kehidupan selanjutnya. Nah, gizi kurang di sini dapat diperparah apabila anak sering mengalami penyakit infeksi. Akibat kurang gizi pada anak membuat pertumbuhan anak dan perkembangan otak anak serta fisiknya terganggu loh. Secara garis besar, anak kurang gizi umumnya mempunyai berat badan yang kurang, kurus, pendek, serta kekurangan vitamin dan mineral. Secara umum, status gizi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Yang A, faktor langsung. Pertama, ada asupan nutrisi. Asupan nutrisi harus memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Konsumsi makanan yang harus beragam, bergizi, dan berimbang. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh, diantaranya seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Gangguan kesulitan makanan pada anak perlu mendapatkan perhatian yang serius agar tidak menimbulkan dampak negatif nantinya. Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya seperti kekurangan gizi, menurunnya daya intelijensi, dan menurunnya daya tahan tubuh anak yang akan berdampak pula terhadap kesehatan anak. Anak lebih sering terserang penyakit dan tumbuh kembang anak tidak berlangsung dengan optimal. Kedua, infeksi. Infeksi suatu penyakit berkaitan erat dengan buruknya sanitasi lingkungan dan tingginya kejadian penyakit menular. Infeksi penyakit, terutama infeksi berat, dapat memperburuk status gizi karena mempengaruhi asupan gizi, sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan kehilangan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Keadaan patologis seperti diare, mual muntah, batuk pilek, atau keadaan lainnya mengakibatkan penurunan nafsu makan dan asupan makanan serta peningkatan kehilangan cairan tubuh dan zat gizi. Berkurang atau hilangnya nafsu makan mengakibatkan penurunan asupan nutrisi sehingga absorpsi zat gizi pun menurun. B. Faktor tidak langsung. Yang pertama, tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang gizi dan kesehatan. Walaupun bahan makanan dapat disediakan oleh keluarga dan daya lebih memadai, tetapi karena pengetahuan ini dapat menyebabkan keluarga tidak menyediakan makanan beraneka ragam setiap harinya. Terjadi ketidakseimbangan antara asupan nutrisi dengan kebutuhan tubuh. Kedua, pendapatan keluarga. Sebagian besar jumlah pendapatan penduduk Indonesia adalah golongan rendah dan menengah. Hal ini akan berdampak pada pemenuhan bahan makanan, terutama makanan bergizi. Oleh sebab itu, keterbatasan ekonomi yang dialami masyarakat cenderung tidak mampu untuk membeli makanan, bahan pangan yang baik sehingga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi yang cenderung menurun. Ketiga, sanitasi lingkungan.
Keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik memungkinkan terjadinya berbagai jenis penyakit antara lain seperti diare, kecacingan, dan infeksi saluran cerna. Apabila anak menderita infeksi saluran cerna, maka penyerapan zat-zat gizi akan terganggu. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kekurangan zat gizi. Kekurangan zat gizi dalam tubuh akan menyebabkan mudah terserang penyakit sehingga pertumbuhan akan terganggu. Malnutrisi energi protein atau kurangnya energi dan protein adalah kondisi di mana tubuh kekurangan makronutrien yang merupakan sumber energi termasuk protein. Jenis malnutrisi energi protein yang sering terjadi pada anak-anak adalah kwashiorkor dan marasmus. Malnutrisi energi protein bisa disebut kurang energi protein atau KIP. Gejala dari kondisi ini biasanya akan muncul secara perlahan. Malnutrisi energi protein perlu segera mendapatkan penanganan agar tidak terjadinya komplikasi. Kemudian ada penyebab malnutrisi energi protein. Malnutrisi energi protein terjadi karena kurangnya asupan protein dan makronutrien lainnya yang merupakan sumber energi atau kalori, yaitu karbohidrat dan lemak. Berdasarkan jenis nutrisi yang kurang, malnutrisi energi protein dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kwashiorkor, yaitu bentuk malnutrisi yang disebabkan oleh kekurangan asupan protein dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua ada marasmus, yaitu bentuk malnutrisi yang disebabkan oleh kekurangan asupan protein dan kalori. Dan yang ketiga, marasmus kwashiorkor, yaitu bentuk malnutrisi energi protein berat yang merupakan kombinasi keduanya. Gejala malnutrisi energi protein. Untuk bisa bekerja secara optimal, tubuh membutuhkan asupan nutrisi yang cukup. Saat tubuh kekurangan energi protein dalam jangka waktu yang lama, dapat muncul beragam keluhan dan gejala. Gejala yang umumnya muncul seperti yang pertama, berat badan di bawah normal dengan IMT kurang dari 18,5 kg. Kedua, lelah dan lemas yang terus-menerus. Ketiga, mudah kedinginan. Keempat, nafsu makan yang berkurang. Dan yang kelima, perubahan sikap dan emosi. Kemudian, cara pencegahan malnutrisi energi protein. Perlu diketahui, malnutrisi energi protein dapat dicegah dengan menerapkan pola makan sehat dengan gizi seimbang yang mencakup ada 3, yaitu sumber karbohidrat, sumber protein dan lemak, terus yang ketiga ada sumber mineral dan vitamin. Masalah kurang vitamin dan mineral ini adalah bagian terpenting yang dibutuhkan tubuh manusia, tubuh kita nih. 2 nutrisi ini bisa didapatkan dengan diet sehat dan seimbang asupan makanan kita. Mengetahui kandungan vitamin dan mineral dalam tubuh biasanya dilakukan melalui tes darah. Namun, sebelum melakukannya, kita bisa terlebih dahulu memeriksa anggota tubuh kita, semisal mata nih, kulit, atau kuku. Berikut tanda kurang tidaknya asupan vitamin dan mineral yang bisa kita periksa melalui anggota tubuh dan asupan makanan apa yang perlu terpenuhi. Nah, yang pertama itu ada mata bengkak, yang kedua tuh ada kulit pucat, terus tuh yang ketiga tuh ada rambut kita tuh juga jadi kering, terus bibir kita tuh pucat. Yang kelima itu ada gusi kering, gusi sering berdarah gitu. Nah, teman-teman, dampaknya jika tubuh kita kekurangan vitamin dan mineral itu yang pertama nih, organ tubuh kita tuh nggak berfungsi dengan baik, terus otak tuh menciut, susah mikir. Terus tuh yang ketiga, sel-sel otak banyak yang mati.
itu. Yang keempat itu menderita penyakit busung lapar. Iya, amit-amit Bang Bayi ya, jangan sampai kita kena busung lapar. Terus tuh pasti teman-teman tuh banyak tuh dengar di artikel, dengar di koran atau majalah karena dengan masalah busung lapar itu karena kurangnya vitamin dan mineral. Terus yang kelima tuh ada penyakit hati, ginjal, jantung. Itu bahaya banget teman-teman. Terus yang keenam itu ada memicunya penularan penyakit. Terus tuh misalnya kita tuh lagi sakit gitu ya, lagi imunnya nggak kuat atau yang kayak tadi tuh pucat atau dan sebagainya. Terus tuh ada orang sakit tuh kita bisa tertular kayak gitu. Terus kelainan darah itu yang paling bahaya teman-teman. Baik, itu tadi ya teman-teman hasil pemaparan materi tentang masalah gizi kurang dan dampaknya pada kesehatan. Jika teman-teman masih ada yang belum bisa dimengerti, bisa dipertanyakan ya. Terima kasih.